أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah dan Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masuk surah Al-Qari'ah. Ingat, ain bukan hamzah. Dia akan merubah makna. Al-Qari'ah pembaca, Al-Qari'ah tidak lagi. Nanti akan kita bahas. Baik, kita akan murajah irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu dai. Nada satu itu dai. Nada dua itu datar. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Pak Gun. Wal asr. Tebalkan rohnya. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Pak Yanto. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pak Surat. Ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Pak Taufik. Alhaakumut takatsur. Sur, rohnya tebalkan sur. Coba lagi. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Pak Barin. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Pak Barjo. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Pak Junia. Thumma
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين Pak Nur Ali. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم Pak Yuli. لترون الجحيم Lanya pendek. Lataron. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين Pak Baryono. Lataronnaha thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im ثم تسألن يومئذ عن النعيم Pak Sugeng. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, kita masuk materi baru. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3. Ingat, Al-Qari'ah. Betul-betul ain, jangan sampai hamzah. Maka perlu diulang-ulang untuk Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, ain bukan hamzah. Baik, kita akan membahas ayat 1 sampai 3. Karena ini merupakan pengulangan takrir. Baik, kita akan bahas dari sisi kaidah bahasa Arabnya. Baik, kita akan lihat dari perspektif ilmu nahwu. Al-Qari'atu. Dalam kitabnya yaitu Alkitab karya Sibawai. Ini adalah mubtada, subjek dengan khobar yang dihapus atau mahdzuf. Dalam kaidah bahasa Arab biasanya ada mubtada, ada khobar. Dalam bahasa kita ada kalimat, ada anak kalimat atau subjek, predikat, objek. Itu standar sebuah jumlah atau kalimat. Sehingga maknanya Al-Qari'ah adalah sesuatu yang dahsyat. Dalam Syarah Ibnu Aqil, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik menegaskan bahwa penghapusan khobar dalam konteks retoris bertujuan menimbulkan rasa penasaran. Al-Qari'ah. Dalam bahasa simpel kita mungkin hampir sama dengan sapi. Kan kemudian timbul pertanyaan, mengapa? Apa? Ada apa dengan sapi? Ketika orang mengucapkan sapi. Kalau sapi itu besar, itu nggak ada pertanyaan. Sapi itu warnanya putih, nggak ada pertanyaan. Tapi cuma sapi. Kemudian ada
rasa penasaran. Ada apa dengan sapi? Kenapa? Kemudian ayat yang kedua, mal-qari'ah. Ada bentuk istifham, pertanyaan ma. Dengan ma sebagai kata tanya. Dinamakan ma al-istifham. Dalam kaidah murni al-ladin Indonesia, ma di sini bukan untuk meminta definisi, bukan meminta ta'rif atau arti dari kata yang dimaksud, tetapi untuk menimbulkan efek retoris. Apakah al-qari'ah itu? Kemudian yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Sebelum wa ma adraka, ini ungkapan khas Quran dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa syair, dalam bahasa hadis jangan digunakan, tapi ini khas dari ungkapan Al-Quran. Menurut Alfiyah Ibnu Malik, bentuk fi'il adra dengan dhamir ka menunjukkan penegasan bahwa pengetahuan tentang kiamat melampaui akal manusia. Sudah di luar akal kita. Manusia nggak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Dalam Nuri Al-Nabi, pengulangan ma al-qari'ah setelah wa ma adraka berfungsi sebagai takkid, penekanan, penegasan. Kemudian kita lihat dari perspektif sharaf. Dalam bahasa kita dinamakan morfologi, ilmu bentukan kata atau perubahan kata. Al-qari'ah berasal dari akar kata qara'a. Beda dengan qara'a. Kalau qara'a membaca, kalau qara'a memukul atau mengetuk dengan keras. Bentuk fa'ilah dalam bahasa Arab ada namanya wazn. Wazn itu sebuah formula atau rumus. Rumus dasarnya fa'ala. Huruf depan dinamakan fa, huruf di tengah dinamakan ain, huruf di tengah dinamakan lam. Misal dhahaba, berarti dha dia fa, kemudian ha dia ain, kemudian ba lamnya. Ini fa'ala. Kemudian ada rumus namanya fa'ilah. Fa'ilatun. Ini menunjukkan sifat yang melekat. Sehingga al-qari'ah dari peristiwa yang mengetuk hati dengan dahsyat. Luar biasa. Menufrodat al-fat al-Quran dari Amali al-Isfahan. Pemilihan bentuk ini menekankan intensitas dan kesinambungan peristiwa. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Kemudian kita lihat dari perspektif balaghah, retorika atau keindahan bahasa. Penggunaan dan pengulangan kata al-qari'ah dalam Dalail al-Ijaz dan Asrar al-Balaghah karya al-Jurjani. Pengulangan tikrar dalam bentuk iltifat balaghi untuk menimbulkan efek kejut dan ketegangan emosional, mengetuk hati dengan keras. Al-qari'ah, al-qari'ah. Dalam al-balaghah al-wadihah menjelaskan bahwa pengulangan dalam retorika Arab berfungsi memperkuat takkid,
makna dan menanamkan kesan yang mendalam. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini kan menurut kesan yang mendalam. Kemudian perhatikan pertanyaan retoris. Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Menurut Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, pertanyaan ini bukan untuk meminta jawaban, tetapi untuk menegaskan bahwa kiamat ada sesuatu yang tak terbayangkan. Memang ada film yang menunjukkan berdasarkan bagaimana kiamat, atau film tentang bagaimana letusan gunung yang luar biasa. Banyak film yang berkaitan dengan tersebut. Tetapi tidak bisa kemudian menjadi manifestasi berdasarkan kiamat itu belum. Itu baru kecil. Al-Baydawi menambahkan bahwa gaya ini mengandung unsur tahwil al-aql, mengguncang akal, agar manusia sadar akan keterbatasannya. Pengetahuan itu sedikit sekali, kecil tentang adanya kiamat, peristiwa kiamat, dahsyatnya hari kiamat, kecil sekali. Baik, kita akan masuk pembahasan dari sisi tahsin. Al-Qari'ah. Dalam sukun, maka pastikan berikan sifat bainiyah atau tawassul. Sedikit alurkan. Kemudian rohnya pastikan dibaca tipis karena dia berharokat kasrah. Qa tebal baru tipiskan. Al-Qari. Kemudian masuk ke ain, betul-betul ucapkan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Al-Qari. Kemudian ta'madu di akhir ayat, maka dia menjadi ha. Dan ingat, ha dia punya sifat mengalir dengan sempurna, roho, dan dari pangkal tenggorokan, jangan sampai naik ke tengah tenggorokan. Karena banyak yang kemudian ketika di akhir dia agak naik ke atas, jadi al-qari'ah, padahal dia ha. Al-qari'ah, betul-betul ha, bukan ha. Baik, kita akan bahas per huruf. Ada huruf hamzah dari pangkal tenggorokan a. Kemudian lam dari posisi lidah hingga ke akhir, berujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya. Dan ingat, dia punya sifat bainiyah. Maka sedikit alirkan. Kemudian qaf dari pangkal lidah. Qaf. Dan dia mau tabi'i, maka dikasih dua harokat. Kemudian ra. Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Tipiskan karena dia berharokat kasrah. Al-Qari. Ain tenggorokan bagian tengah. Kemudian terakhir tamar butoh, karena di akhir ayat maka dia menjadi ha. Dia punya sifat rohwa. Alirkan suara dengan sempurna. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Al-Qari'ah.
Ingat ha, jangan sampai ha. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Kemudian ayat berikutnya ada tambahan ma istifham, kata tanya. Baik, ada mim, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan disertai guna ma. Kemudian langsung masuk ke lam, mal, sedikit alirkan suara mal. Kemudian qaf, ra, ain, ha sudah kita bahas. Langsung diperhatikan, dengarkan dan ulangi. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Satu lagi. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Kemudian kata berikutnya wa ma adraka. Ada huruf mad yaitu alif. Setelahnya hamzah. Dan dalam dua kata yang berbeda itu ma dan adra, maka majais munfasil. Dari 3, 4 sampai 5 harokat. Wa ma ada dal di tengah kata, maka qalqalah surah. Adra dua harokat. Adraka. Baik, kita bahas per huruf. Ada huruf wawu. Ingat, ketika memutar huruf wawu wajib monyongkan atau majukan bibir. Bukan sekedar wa. Mim sudah kita bahas, hamzah, dal. Dal ujung lidah dari permu atasnya, ujung lidah atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Dan jadi dia tipis dan ringan, dan bukan tapi dan. Kemudian ra sudah kita bahas, kaf pangkal lidah tapi lebih ke depan daripada qaf, dan dia tarkib tipis ka. Dan dia bersifat hamz ka. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Wa ma adraka. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka. Baik, kita ulang sekali lagi. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka. Setelahnya adalah mal qari'ah. Sudah kita bahas di ayat yang kedua. Langsung kita praktekkan dengan kata-kata sebelumnya. Dengarkan dan ulangi. Al-qari'ah.
Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kita ulang. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Gun. Nah, Al-Qari'ah. An. Lagi. Al-Qari'ah. Betul-betul akhirnya ha. Al-Qari'ah. An. Al-Qari'ah. Lanjut. Mal-Qari'ah. Lanjut. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia apa? Di akhirnya belum betul-betul ha dari pangkal tenggorokan. Simba, ba. Pak Yanto. Al-Qari'ah. Lanjut. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Saya fokuskan yang di akhirnya betul-betul ha. Jangan sampai naik ke atas, naik ke atas dia menjadi ha. Al-Qari'ah dia jadi ha. Betul-betul dari pangkal. Al-Qari'ah. Pak Surat. Al-Qari'ah. Ini masih masalah dia naik ke tengah ha. Al-Qari'ah. Usahakan dari pangkal tenggorokan. Lanjut Pak. Surat. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi dilatih ketika di akhir pangkal tenggorokan. Simba, ba. Pak Taufik. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Bari. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Sekali lagi dia betul-betul Al-Qari'ah. Pak Manjur. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kurang konsisten Pak Manjur. Yang naik ke agak naik ke atas. Yang belakang ya, Pak? Pak Jumingan. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Nur Ali. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Yuli. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Baryon. Al-Qari'ah. Wa ma Mal-Qari'ah. Ayat kedua, Mal-Qari'ah. 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 Wa ma adraka
kamal qari'ah. Pak Sugeng. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kita ulang, dengarkan dan ulangi. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Nanti dilatih untuk ainnya jangan sampai menjadi hamzah. Kemudian ketika di akhir pastikan dia bunyinya ha, bukan ha. Baik, kita kan tadabbur pelajaran dari ayat ini. Kita akan membahas dari makna ayat. Ayat 1 Al-Qari'ah. Bagi para mufassir klasik seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, kata Al-Qari'ah berarti suatu peristiwa yang mengetuk dan mengguncang hati dengan dahsyat. Al-Qari'ah. Ia adalah salah satu nama lain dari hari kiamat. Bukan seperti yang dulu pernah viral, ini surat tentang pembaca Al-Qari'ah, pembaca perempuan, ngawur sesuai dengan pemahamannya. Sekarang ini dulu, kita ketika menafsirkan atau mentadabbur harus lihat tafsirnya para ulama ahli tafsir, bukan saya sendiri. Apalagi hanya dengan bahasa Arab, salah lagi. Dibaca hamzah al-qari'ah, qari'ah pembaca perempuan. Sebagaimana disebut juga dengan al-haqqah. Ini juga nama dari hari kiamat. Dan al-ghasyiyah juga nama lain dari hari kiamat. Al-qari'ah, al-haqqah, al-ghasyiyah. Kemudian makna yang kedua, mal-qari'ah. Ini pertanyaan retoris yang berfungsi untuk menegaskan takkid betapa besar dan mengerikan peristiwa tersebut. Al-Qari'ah. Apa itu? Al-Qari'ah. Penegasan dari sebelumnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pengulangan ini, tikrar ini adalah bentuk tafhim, takkid, penekanan agar manusia benar-benar menyadari kedahsyatannya. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Kemudian ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Ungkapan menurut tafsir Al-Jalalain dan Al-Baghawi menunjukkan bahwa akal manusia, termasuk akal kita, tidak mampu sepenuhnya membayangkan kedahsyatan hari kiamat. Gak mampu kita membayangkan luar biasanya ketika gunung-gunung kemudian ledakan luar biasa, pelan-pelan berbenturan di luar bayangan kita seperti apa, luar biasa dahsyat. Allah sendiri yang mengabarkan betapa luar biasanya peristiwa itu. Kemudian yang kedua, tadabbur dan pelajaran bisa kita ambil dari ayat 1 sampai 3. Yang pertama, kesadaran akan keterbatasan manusia.
Ayat ini mengingatkan bahwa pengetahuan manusia terbatas. Bahkan untuk memahami hakikat kiamat, kita bergantung pada wahyu Al-Quran yang mengabarkan tentang Al-Qari'ah, hari kiamat. Dalam era digital sekarang, di mana informasi seolah tak terbatas, ayat ini menegaskan bahwa ada realitas yang melampaui data dan teknologi. Kemudian yang kedua, urgensi persiapan akhirat. Imam Ibnu Katsir menekankan bahwa pengulangan tikrar kata Al-Qari'ah adalah peringatan agar manusia tidak lalai. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ada pengulangan, bermakna takkid, penegasan, dan kita biar tak lalai. Di zaman modern, kita sering sibuk dengan pencapaian duniawi kita, jabatan, karir, bisnis. Namun ayat ini mengingatkan bahwa semua itu akan sirna ketika kiamat tiba, musnah. Kemudian kekuatan bahasa Al-Quran. Imam Al-Maradi menyoroti gaya bahasa yang singkat namun penuh daya guncang. Ini luar biasa Al-Quran. Kalimat pendek, kata-kata pendek tetapi malah mendalam. Beda dengan kita, mulut berbusa-busa dengan kata-kata tapi nol. Apa yang bisa diambil dari perkataan kita tanpa dibimbing dengan wahyu? Ngomong ngalor ngidul, nggak tentu arah. Kadang ada kesimpulannya, tapi Al-Quran singkat, padat, tapi luar biasa maknanya. Ini relevan dengan era kontemporer, di mana pesan singkat, postingan, tweet, quotes bisa sangat kuat. Hal itu menunjukkan bahwa komunikasi efektif bukan pada panjangnya kata, tetapi pada kekuatan makna. Kesimpulan, surah Al-Qari'ah ayat 1-3 adalah peringatan keras. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sekaligus lembut. Kita nggak merasa keras karena kita nggak paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab itu luar biasa keras. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu biasa keras. Keras karena mengguncang hati dengan kedahsyatan kiamat. Lembut karena mengajak manusia untuk kembali sadar dan bersiap. Tanda itu mengajar bahwa di tengah derasnya arus digital, arus informasi, sekarang era ChatGPT, luar biasa. Kita harus tetap menyiapkan bekal akhirat, menjaga fokus pada tujuan yang hakiki, dan menjadikan Al-Quran sebagai kompas spiritual. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan surah Al-Qari'ah ayat 1-3. Ini luar biasa kalau kita mentadaburi dari surah Al-Qari'ah. Yang selama itu sudah hafal, tapi karena tidak paham artinya plus tidak mentadaburi, ya biasa saja seperti yang sudah kita hafal. Baik, sahabat, pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.